Tidak ada yang mempersiapkan Lila untuk hari ketika hidup pernikahannya berubah menjadi kombinasi aneh antara drama Korea, FTV sore, dan acara investigasi kriminal. Semuanya terjadi dalam satu hari. Rumahnya yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi panggung sandiwara penuh ketegangan. Ada suara berisik dari lemari, ada bunga misterius di meja makan, ada panggilan sayang yang bukan ditujukan untuknya. Ada perempuan asing yang muncul dari kamar mandi, ada ibu mertua yang datang seperti audit mendadak. Ada koper berisi barang-barang tidak masuk akal. Dan ada banyak sekali kesalahpahaman konyol. Namun satu hal yang pasti, cinta tidak selalu datang dengan manis. Kadang datang bersama drama, kebodohan, dan orang-orang yang bersembunyi di lemari. Dan di balik semua kekacauan itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah rumah tangga Lila dan Arkan akan hancur, atau justru bertahan melalui badai salah paham yang luar biasa absurd ini? Lila menatap jam dinding apartemen yang berdetak lambat. Lebih lambat daripada logika Arkan akhir-akhir ini. Sudah 3 minggu suaminya itu pulang dengan alasan yang hanya bisa dicari oleh orang yang sedang berbohong atau sedang membuat alasan sambil setengah tidur. Laptop kantor meledaklah, macet karena demo pecinta kucing lah, teman kantorku mimisan gak berhentilah. Lila bukan baru menikah kemarin sore. Ia tahu tanda-tanda klasik ketika Arkan mulai berjiwa bebas. Dan kali ini, gelagatnya kelewatan. Karena itu, sore ini, Lila punya rencana. Ia mengundang seorang detektif amatir yang ia temukan dari postingan Facebook bertuliskan, jasa mengintai pasangan, diskon minggu ini, bonus lensa zoom. Namanya Dimas. Orangnya pendek, berkumis, sok misterius, dan memanggil dirinya sendiri Shadow Fox. Lila membayarnya DP 30.000. Sisanya, katanya, nanti kalau kasus selesai. Dimas sudah datang sejak 1 jam lalu, dan kini, ia bersembunyi di dalam lemari kamar. "Bu, lemari ini pengap ya?" bisik Dimas di dalam sana. Suaranya teredam, terdengar seperti orang yang menelpon dari dalam kotak kardus. "Shh, diam, Arkan sebentar lagi pulang." Lila membalas dengan bisikan sengit. "Kalau saya pingsan gimana, Bu?" "Ya jangan pingsan. Shadow Fox apaan kalau kalah sama lemari?" Belum sempat Dimas membalas, terdengar klik. Bunyi pintu utama dibuka. Lila langsung berdiri tegak, nafasnya ditahan, wajahnya dipasang netral seperti istri yang tidak sedang menyusun operasi tangkap tangan. Arkan masuk dengan langkah pelan dan canggung. Dia membawa tas kerja, tapi penampilannya berantakan seperti orang yang diseret badai gosip. "Hailey," katanya suaranya lebih lirih daripada biasanya. "Aku pulang." "Tadi lembur lagi?" tanya Lila datar. Iya, banyak kerjaan." Arkan tersenyum kaku. Senyum yang sama seperti saat ia ketahuan mematahkan sendok di rumah ibunya, tapi pura-pura tidak tahu. Sebelum Lila bisa lanjut menginterogasi, terdengar suara hap-hap dari dalam lemari. Arkan menoleh cepat. "Itu suara apa?" Lila spontan tertawa, tawa palsu yang terlalu keras dan terlalu lama. Oh itu kucing tetangga. Ya, suaranya memang kayak manusia yang kehabisan nafas. Dari dalam lemari terdengar bisikan panik. "Bu, saya kram kaki, saya nggak bisa gerak." Arkan memicingkan mata. "Kenapa suaranya dari lemari kita?" "Oh itu resonansi akustik. Pantulan suara, pokoknya fenomena fisika." Arkan mendekat ke lemari. Lila langsung panik. "Jangan dibuka." Terdiamlah seluruh ruangan. Arkan menatap Lila. "Kenapa nggak boleh dibuka?"
Karena Lila belum sempat menjawab, tiba-tiba lemari itu bergetar seperti ada makhluk berukuran manusia di dalamnya sedang menggeliat sambil menahan keram. Arkan mundur satu langkah. Lila, kamu menyembunyikan apa di situ? Dalam sepersekian detik, kepala Lila memutar 1000 alasan. Tapi sebelum ia bisa memilih satu, situasinya hancur seketika oleh bunyi paling buruk yang bisa muncul dari lemari. Aduh, tolong, kaki saya kebentur gantungan baju. Arkan memucat. Itu siapa? Lila memejamkan mata. Inilah momen yang selama ini ia hindari. Operasi tangkap tangan yang ia rencanakan terhadap Arkan kini justru membuat dirinya terlihat seperti orang yang menyembunyikan selingkuhan cadangan. Dan lebih buruk lagi, Arkan maju memegang gagang lemari. Lila, aku buka. Arkan, jangan! Terlambat. Arkan membuka lemari. Dan keluarlah Dimas, detektif amatir, berkumis, berkeringat, dengan posisi kaki tertekuk aneh seperti yoga gagal sambil berkata, Shadow Fox melapor! Arkan dan Lila sama-sama menjerit, namun dengan alasan yang berbeda. Arkan berdiri terpaku di depan lemari. Wajahnya seperti campuran kaget, jijik, dan marah. Campuran yang biasanya hanya muncul kalau ia menemukan harga cabai naik drastis. Sementara Dimas, yang baru saja keluar dari lemari dengan gaya seperti pelukis terkenal yang gagal melakukan pose dramatik, berusaha berdiri seolah ia memang bagian dari dekorasi ruangan. Aku bisa jelasin, kata Lila cepat. Aku juga bisa jelasin, Dimas menyahut. Aku juga mau penjelasan. Arkan menunjuk keduanya secara bergantian seperti sedang memilih dua tersangka kasus kriminal. Dimas mengangkat tangan. Perkenalkan, saya... Diam, seru Lila dan Arkan bersamaan. Keheningan menggantung. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Dimas akhirnya sadar betapa salah tempat dirinya saat ini. Arkan menatap Lila dengan mata melebar. Lila menelan ludah. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Oh ya? Arkan menunjuk Dimas. Kalau bukan selingkuhan, kenapa dia keluar dari lemari kayak boneka horor kena setrum? Itu teknik penyamaran. Dimas menjawab santai. Shadow Fox memiliki banyak metode infiltrasi. Siapa Shadow Fox? Arkan hampir berteriak. Aku, jawab Dimas bangga. Aku lagi hidup di dunia apa sekarang? Arkan, kata Lila mencoba tenang. Aku curiga kamu selingkuh. Arkan tersentak. Apa? Itu sebabnya aku menyewa dia untuk mengintai kamu. Arkan memandang Dimas dari atas sampai bawah. Orang ini pakai kaos hitam bertuliskan, Trust me, I'm a spy. Celananya robek di lutut. Jelas bukan efek mode. Dan dia memegang kamera kecil murahan yang layarnya retak. Ini detektif yang kamu pilih. Arkan bersuara lirih. Kenapa bukan yang profesional? Yang profesional mahal. Yang ini diskon 50%. Dimas mengangguk bangga seolah itu prestasi. Tapi kenapa di lemari? Arkan bertanya lagi. Saya sedang menjalankan misi observasi intensif, jelas Dimas dengan pose berdiri setengah ngangkang. Metode ini bernama Closet Surveillance Position. Yang bikin posisi itu siapa? Saya sendiri. Tentu saja, Arkan menepuk jidat. Tunggu dulu, kata Arkan sambil menunjuk Lila. Jadi kamu nuduh aku selingkuh? Ya, jawab Lila. Karena aku pulang telat. Karena kamu aneh akhir-akhir ini. Arkan menghela napas panjang. Lila, aku bukannya selingkuh. Ia ragu sejenak. Aku ikut les membuat buket bunga. Hening yang panjang. Lila memandang Arkan tanpa kedip. Dimas memandang Arkan seperti sedang menilai kualitas kebohongan. Les membuat buket bunga, ulang Lila. Iya. Selama 3 minggu? Iya. Kenapa rahasia-rahasia segala? Arkan mengangkat tas kerjanya dan mengeluarkan sesuatu. Yaitu buket bunga yang jujur saja terlihat seperti tanaman korban tabrak lari. Kelopaknya miring, pita bunganya kusut, dan ada satu bunga plastik warna ungu yang tampak tidak sengaja terselip di situ. Aku mau kasih ini buat kamu pas ulang tahun minggu depan, kata Arkan pelan. Makanya aku latihan. Aku nggak mau beli yang jadi, aku mau bikin sendiri. Lila terdiam.
Dimas ikut terdiam lalu berbisik, "Ini plot twist yang gak saya duga." Lila mengambil buket itu. Meski bentuknya tidak karuan, ia melihat ada usaha. Usaha besar. Usaha yang tidak cocok dengan teori selingkuh. "Arkan, kenapa nggak bilang? Aku mau bikin surprise. Tapi aku sadar mungkin aku kelihatan aneh." "Aneh banget," tambah Dimas. Arkan melotot ke arah detektif amatir itu. "Kamu diam." "Maaf, refleks profesional." Lila menarik napas panjang, wajahnya mulai melunak. Tapi perasaan malu, kesal, lucu dan lega bercampur seperti adonan roti gagal. "Aku salah sangka." Arkan mengangguk. "Kita bisa bicarakan baik-baik." Dimas mengangkat tangan lagi. "Kalau gitu DP 30.000-nya, diam dulu," seru Lila dan Arkan bersamaan lagi. Saat suasana mulai mereda, tiba-tiba ponsel Arkan berbunyi. Notifikasinya muncul jelas. "Sayang, kamu sudah sampai rumah? Kabarin aku ya, -N." Lila mematung. Ekspresinya berubah drastis. Dimas bersiul pelan. Babak baru." Arkan pucat. Itu bukan..." "Bukan siapa, Arkan?" Suara Lila tajam. Arkan menelan ludah. "Itu penyulam bunga namanya Nara. Dia guru lesku." "Guru les kasih kamu panggilan sayang? Dia kurang profesional." "Arkan!" Dan pertengkaran yang sempat mereda tadi kembali meledak bagaikan lemari yang bergetar. Dimas mundur pelan-pelan ke arah pintu sambil mencatat sesuatu. "Saya mencium potensi pekerjaan lanjutan," gumamnya. Lila dan Arkan sama-sama tidak memperdulikannya. Pertempuran baru dimulai. Pertengkaran di ruang tamu itu memanas dengan kecepatan yang bisa membuat tetangga lantai atas menyalakan mode menguping maksimum. Lila berdiri dengan ponsel Arkan di tangan seperti jaksa yang siap mengajukan bukti pamungkas. Arkan berdiri dengan ekspresi campuran takut, bingung, dan berusaha kelihatan tidak bersalah, padahal jelas-jelas panik. Sementara itu Dimas, si detektif amatir, menyandarkan diri di tembok, mencatat sesuatu di buku kecil bertuliskan Operasi Rumah Tangga Volume 1. Sesekali ia mengangguk-angguk seperti pengamat konflik profesional. "Kamu bilang dia guru les?" Aku bilang itu Nara, guru lesku." "Iya," kata Arkan setengah terbata. "Guru les bunga memanggil muridnya sayang," Lila mendengus. "Apa dia ngasih bonus pelajaran mencintai bunga Anda sekaligus mencintai suami orang?" "Itu cuma gaya bahasanya," jawab Arkan nekat. "Gaya bahasa apa yang nyebut murid sayang?" Dimas mengangkat tangan seperti siswa yang ingin bertanya. "Bu, kalau saya boleh bantu, saya pernah mengawasi perselingkuhan model begini. Biasanya kalau panggilan sayang sudah muncul, itu bukan gaya bahasa, tapi gaya hidup." "Diam!" Arkan dan Lila berteriak bersamaan lagi. Dimas langsung menurunkan tangannya. Baik, intervensi saya hentikan." "Dengar ya," Arkan mencoba menenangkan. "Nara itu memang agak manja. Dia suka bercanda, tapi dia nggak ada hubungan apa-apa sama aku." "Dia kontak kamu jam segini nanya sudah sampai rumah atau belum?" ujar Lila dingin. Kedengarannya peduli banget, bahkan aku saja nggak dapat pesan begitu." Arkan menggaruk kepala. Dia takut aku kecapean setelah les. Dia bilang aku murid yang berpotensi besar." "Heh," Lila terkekeh pendek. "Potensi besar apanya? Bikin buket aja kelopak bunganya kebalik." Dimas mengangguk setuju. "Saya lihat tadi memang menyedihkan, Pak." Arkan melotot. "Kamu jangan ikut-ikutan." "Refleks profesional, Pak." Tiba-tiba, ting tong, suara bel pintu membuat mereka bertiga membeku. Lila menatap Arkan. "Kamu undang siapa?" "Aku gak undang siapa-siapa." Dimas mengecilkan matanya, penuh kecurigaan. "Biasanya dalam kasus seperti ini, tamu tak diundang adalah bagian dari eskalasi konflik." "Jangan ngomong begitu kayak dramanya yang kamu yang atur," seru Arkan. "Kalau saya boleh tebak, itu..." Bel berbunyi lagi, lebih lama. Ting tong, tong tong. "Siapapun dia," gumam Lila, "dia nggak sabar." Arkan menelan ludah. Dan begitu pintu dibuka, seorang perempuan muda, rambut coklat sebahu, membawa tas rajut,
Apron bertuliskan "Flowers are feelings" dan wajah yang jelas-jelas terlalu cerah untuk suasana konflik yang mendidih ini. "Arkan, kamu pulang juga," katanya ceria. Tanpa izin, dia langsung masuk. Arkan mempucat. Lila mengangkat alis setinggi tower SCTV. "Ini Nara." "Iya." "Oh, kamu pasti istrinya Arkan. Halo, Mbak. Saya banyak dengar tentang Mbak dari Arkan." "Banyak apa, Nara? Apa tepatnya yang kamu dengar dari suami saya?" "Oh, banyak banget. Dia cerita soal Mbak yang suka masak, Mbak yang cerewet tapi perhatian, Mbak yang cerewet tapi penyayang, Mbak yang cerewet tapi..." "Jangan ulangi kata cerewet itu." Lila meledak. Nara langsung tutup mulut seperti stiker. Dimas mencatat, korban mengakui intensitas cerewet tinggi. Catatan, hindari istri saat dalam emosi puncak. "Nara," kata Lila dengan suara dingin, "kenapa kamu kirim pesan sayang ke suami saya?" "Oh, itu," tertawa kecil Nara. "Itu template pesan otomatis saya." Template, semua suara pecah dalam satu teriakan serentak, termasuk Dimas yang tidak perlu ikut-ikutan tapi tetap berteriak. "Iya," jawab Nara dengan polos. "Saya buat jadwal reminder buat semua murid saya. Ada pesan jangan lupa latihan, sudah sampai rumah apa belum, dan oh, yang itu template default dari aplikasi, saya lupa ganti." Lila mengerjap. "Jadi itu bukan khusus buat Arkan?" "Loh, tentu bukan. Semua murid dapat panggilan yang sama. Kalau muridnya ibu-ibu biasanya saya panggil Dir, kalau bapak-bapak saya panggil sayang biar lebih semangat." Arkan mengangkat tangan. "Aku sudah bilang kan?" Lila menatapnya datar. "Kamu tidak bilang bahwa semua bapak dipanggil sayang." "Saya kira itu tidak relevan." "Oh iya, tadi saya kesini mau ngasih ini." Ia keluarkan buket bunga yang jauh lebih rapi dari buatan Arkan, lalu menyerahkannya pada Lila. "Ini contoh tugas akhir suami Mbak, tapi jangan khawatir, yang ini saya yang buat. Kalau Arkan yang buat, bentuknya ya seperti pengungsi bunga." Dimas tertawa. Arkan memukul pelan lengannya. Saat suasana mulai mereda, tiba-tiba Dimas mengangkat kepalanya dengan ekspresi seperti mencium bau gosip segar. "Sebentar, kalau Nara datang ke sini, siapa perempuan yang saya lihat tadi sore keluar dari mobil Arkan?" Semua orang menoleh kepadanya. Arkan pucat seketika. Lila menajamkan pandangan, Nara mundur 2 langkah. "Perempuan apa?" bisik Lila. Dimas membuka catatannya. "Saya melihat seorang perempuan turun dari mobil Arkan jam 3 sore. Rambut panjang, pakai dress putih, dan akrab sekali dengan Arkan." Lila seperti membeku. Arkan seperti disiram air es. Nara bahkan mundur 2 langkah. "Arkan," suara Lila rendah, berbahaya. "Siapa perempuan itu?" Arkan membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Dimas menutup bukunya pelan. "Sepertinya kasus kita baru saja naik level." Dan sekali lagi, ruang tamu itu berubah menjadi bom waktu. Keheningan di ruang tamu itu seperti tekanan udara sebelum badai. Lila menatap Arkan dengan tatapan tajam yang bisa membuat kaca retak. Nara menggigit bibir. Dimas merenggangkan jari-jarinya seperti siap mengetik laporan panjang. Arkan, di sisi lain, terlihat seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa hidupnya berubah menjadi sinetron tanpa jeda iklan. "Arkan? Siapa? Perempuan? Dress putih? Itu?" Arkan membuka mulut. Menutup lagi. Buka lagi, menutup lagi. Seperti ikan cupang yang bingung keluar masuk gelembung. Lila menyilangkan tangan. "Kalau dalam 5 detik kamu tidak jawab, Aku bisa jelasin." Arkan akhirnya memekik. Dimas mencatat kondisi tersangka, panik akut. "Jawab," perintah Lila. Arkan menelan ludah. Dia itu bukan selingkuhanku." Itu belum menjawab siapa dia. Lila membalas dingin. Dia itu klien." "Klien apa?" Arkan terlihat makin menderita. "Klien servis. Servis. Kamu bukan teknisi apapun, Arkan." Arkan tampak semakin putus asa. "Klien servis jasa. Jasa apa?" Naik tada Arkan. Akhirnya menghembuskan napas keras, menyerah. "Servis AC." Hening. Dimas mengerutkan kening. "Tapi Bapak bukan tukang AC. Aku baru belajar, aku ikut pelatihan online." Lila memegang pangkal hidung. "Tunggu."
Jadi selain kursus Bukit Bunga, kamu juga kursus servis AC? Iya. Dalam waktu bersamaan? Iya. Nara bersiul kecil. Pantesan tiap les dia ngantuk. Kecurigaan level baru. Lila menghela napas, tapi matanya tetap menyipit. Kenapa perempuan itu pakai dress putih waktu AC rusak? Arkan mengangkat tangan. Aku juga bingung, dressnya tidak sesuai SOP keselamatan kerja. Jadi kamu tahu SOP-nya? Lila membentak. Aku baca modulnya, jawab Arkan lirih. Lila memandangnya tidak percaya. Arkan, kamu mau bilang kalau perempuan itu memanggil kamu untuk servis AC, lalu kamu antar jemput dia dengan mobil kamu? Arkan meremas rambutnya. Dia bilang mobilnya mogok, AC rumahnya panas, aku cuma mau bantu. Dan kamu nggak bilang ke aku? Lila menatapnya menusuk. Karena apa? Takut aku cemburu. Arkan menatap lantai. Takut kamu suruh aku balik kerja saja daripada kursus. Nara mengangkat alis. Ini alasan baru. Dimas menulis dengan semangat. Motif takut dicibir istri karena terlalu banyak kursus acak. Tapi ada yang janggal. Lila mulai berpikir lebih jernih. Aku mau lihat fotonya. Arkan kaget. Fotonya, pasti kamu punya. Lila meraih ponselnya. Arkan refleks berusaha menyembunyikan ponsel, tapi Dimas jauh lebih cepat. Dengan manuver ninja yang agak kangkuk, ia merebut ponsel Arkan lalu menyerahkannya ke Lila. Ini bagian dari operasi investigasi lanjutan, Bu. Nanti aku billing, tambahnya bangga. Lila membuka galeri, mencari folder, scrolling. Ada folder berjudul AC_final_OK_fix. Ini apa, San? Gumam Lila. Itu... Arkan mundur sedikit. Jangan buka itu. Terlambat. Lila membuka folder dan langsung menjerit. Isi foldernya adalah foto-foto Arkan. Banyak. Arkan sedang membuka AC sambil mangap seperti mau ditangkap polisi. Arkan jatuh dari bangku lipat. Arkan tersangkut di jendela. Arkan memegang obeng kebalik. Arkan selfie sambil keringetan dengan caption, kerja keras demi keluarga. Dan foto Arkan sedang bengong memandangi perempuan berdres putih dari kejauhan. Wajahnya penuh kebingungan bukan kagum. Lila memelototkan mata. Arkan? Kamu di foto siapa? Arkan memegangi wajahnya. Dia, klien itu. Dia minta dokumentasi supaya kalau aku gagal bisa dikirimkan ke teknisi profesional. Oh, jadi kamu emang gagal? Lila hampir pingsan sendiri. Arkan mengangkat tangan. AC-nya meledak sedikit. Meledak sedikit? Lila dan Dimas bersamaan. Iya, cuma percikan listrik. Kecil kok. Nara memegangi mulut. Astaga, Pak Arkan! Mengapa perempuan itu ada di mobil Arkan? Lila menatap Arkan dengan curiga yang kembali naik. Terus kenapa dia ada di mobilmu sore tadi? Arkan menelan ludah keras. Dia keluar rumah itu karena mau bayar aku. Bayar apa? Lila memicingkan mata. Bayar jasa niat baik, kata Arkan dengan suara pelan. Jasa niat baik. Lila hampir meledak lagi. Arkan buru-buru menjelaskan. Aku nolak bayaran. Dia maksa. Terus dia ngejar aku sampai mobil. Ngejar kamu? Iya. Dia teriak-teriak bilang aku harus nerima uangnya karena dia takut AC barunya nanti ikut meledak kalau aku dendam. Dimas menulis, klien tampaknya mengalami ketakutan irasional terhadap karma teknisi gadungan. Saat semua hampir meredah, Lila akhirnya meletakkan ponsel Arkan. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba memproses semuanya. Bukannya selingkuh, bukannya punya perempuan simpanan, tapi suaminya hanya bodoh luar biasa. Arkan menatap Lila dengan wajah penuh harapan. Jadi, kamu percaya aku? Sebelum Lila menjawab, pintu kamar mandi terbuka. Dan keluarlah seseorang yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Rambut kusut, dress putih, wajah kelelahan. Perempuan itu, klien AC. Semua menganga. Dimas menjatuhkan bukunya, Nara menjerit kecil. Lila berdiri sangat perlahan, seperti monster yang baru dibangunkan.
Kenapa dia ada di dalam kamar mandi kita? Arkan menutup wajahnya dan meraung, "Oh tidak, aku lupa. Aku kuncikan dia di dalam waktu panik." Drama baru saja naik ke level absurd. Suasana ruang tamu berubah menjadi adegan yang bahkan sutradara sinetron pun akan bilang, "Ini lebay, tapi saya suka." Perempuan berdres putih itu berdiri di ambang pintu kamar mandi dengan wajah bingung dan bau minyak kayu putih yang menusuk. Lila menatapnya seperti kucing garang. Arkan menatap lantai mencari jalan untuk kabur ke dimensi lain. Nara menutup mulutnya dengan ekan bunga. Sementara Dimas sudah siap menulis laporan dengan gaya wartawan perang. "Kenapa dia ada di mandi?" Lila berteriak. Gemas suaranya mungkin terdengar sampai lantai 1. Perempuan itu mengangkat tangan dengan canggung. Maaf, bisa jelasin, ini bukan salah saya." Arkan buru-buru maju. "Aku bisa jelasin." Lila mengangkat sikat gigi seperti senjata. "Satu langkah lagi, Arkan, dan aku akan gosok wajahmu pakai ini." Arkan berhenti dengan cepat. Perempuan dres putih bicara. Perempuan itu menarik nafas panjang lalu berkata, "Nama saya Melati." Dimas langsung menulis tebal, "Melati," nama mencurigakan, bunga-bunga lagi. Melati melanjutkan, Saya pengen pulang tadi, tapi saya tiba-tiba pusing karena AC rumah saya meledak sedikit." "Kok ketulis meledak sedikit di catatan Anda juga?" Lila menoleh pada Dimas. "Sinkronisasi data, Bu." Jawabnya santai. Melati melanjutkan lagi, "Saya minta Arkan antar saya pulang, tapi di mobil saya tiba-tiba mual. Dia panik, lalu dia bilang saya boleh numpang cuci muka di kamar mandinya." Arkan menutup wajah. "Iya, terus aku panik dan aku kekunci pintunya dari luar. Terus aku lupa." "Lupa?" Lila membentak. "Aku diserang informasi secara bertubi-tubi baru-baru ini." Arkan membalas dengan putus asa. Dimas, sang detektif, menemukan kejanggalan baru. Dimas maju seperti pembawa acara investigasi kriminal. "Bu Lila, izinkan saya bertanya kepada saudari Melati ini." Lila mengangguk. "Silakan, tapi kalau jawabannya aneh, saya lempar dia pakai hair dryer." Melati mengangguk cepat. "Takut." Dimas clearing throat. "Pertanyaan pertama. Saat Anda masuk kamar mandi, apakah Anda melihat sesuatu yang menunjukkan Arkan menyembunyikan Anda?" Melati menggeleng. "Tidak, dia justru ribut sendiri sambil bilang, 'Jangan keluar dulu, nanti istri saya salah paham.'" Lila diam. Tatapannya berubah dari marah ke tingkat baru. Campuran tersinggung, bingung, dan capek. Arkan tambah pucat. Dimas lanjut. "Pertanyaan kedua. Mengapa Anda tidak berteriak atau minta bantuan?" Melati menunduk. Saya ketiduran." Semua orang, "Apa?" Melati tersipu. "Saya kecapean. AC saya meledak kecil. Saya panik. Saya kejar Arkan. Saya pusing. Masuk kamar mandi. Airnya dingin. Duduk sebentar. Kututup mata. Kebablasan." Nara menutup wajah. "Ini drama apa?" Lila memegangi kepala. "Jadi kamu ketiduran di kamar mandi rumah orang?" Melati mengangguk kecil. "Maaf." Suasana meredah. Hampir. Lila menatap Arkan. "Jadi semua kejadian hari ini. Dimas di lemari, Nara panggil kamu sayang, buket bunga miring, AC meledak sedikit, perempuan ini ketiduran di kamar mandi, semuanya itu kebodohan, bukan perselingkuhan?" Arkan mengangguk cepat. 100% kebodohan." Dimas mengangkat tangan. "Saya tambahkan pada laporan, tersangka tidak bersalah, hanya bodoh struktural." Arkan melotot. "Struktural?" Tapi sebelum mereka bisa kembali tenang, ting tong, bel pintu berbunyi lagi. Mereka semua memandang pintu dengan ngeri. Dimas bersiap dengan buku.
Lila mengeratkan sikat gigi. Arkan hampir pingsan. Nara memeluk apron. Melati sembunyi di balik sofa. Lila berjalan perlahan dan membuka pintu. Dan di sana berdiri Ibu Arkan. Dengan tatapan tajam seperti laser. "Lila, aku dapat pesan dari tetangga katanya rumah kalian ribut. Dan Arkan, kenapa kamu tidak angkat telepon ibu?" Arkan ingin menghilang menjadi debu. Ibu Arkan masuk, menatap seluruh ruangan. Menatap Lila, menatap Nara, menatap Melati, menatap Dimas. Lalu berkata, "Arkan, kamu selingkuh dengan klub arisan bunga apa ini?" Arkan menjerit dalam hati. Drama baru naik level boss final. Ruang tamu yang tadinya sudah seperti pos ronda penuh kesalahpahaman, kini berubah menjadi arena gladiator keluarga, lengkap dengan ibu mertua, si bos final yang Lila tidak pernah minta. Ibu Arkan berdiri tegak. Arkan menunduk seperti murid SD dipanggil kepala sekolah. Lila merinding. Melati ingin pingsan pura-pura. Nara kepayahan. Dimas sudah buka halaman baru di bukunya dengan judul Episode 6, Mertua Masuk, Semua Orang Bergetar. "Apa ini?" Suara mertua yang menggelegar. Ibu Arkan melambaikan tangan dramatis ke arah para pemain tambahan di ruang tamu. "Lila, mengapa ada banyak perempuan di rumah kalian dan satu laki-laki yang mirip debt collector dengan buku tebal?" "Bu, saya sekretaris dan bukan debt collector. Saya trauma sama pinjol." "Diam dulu, Nak," jawab Ibu Arkan tanpa menoleh sedikit pun. Dimas menutup bukunya. Ibu Arkan kembali menatap Lila. "Jelaskan." Lila langsung menunjuk Arkan. "Bu, itu semua karena dia." Arkan memegang dada. "Sayang, ini tidak sepenuhnya..." "Diam!" Ibu Arkan menggebrak meja. Arkan langsung duduk tegap. Dimas menulis cepat. Ibu mertua. Otoritas penuh, level naga. Saatnya interogasi ala mertua senior. Ibu Arkan berjalan perlahan seperti hakim di pengadilan. Pertama dia menatap Melati. "Kamu siapa?" Melati, Bu." "Kenapa kamu basah dan bau minyak kayu putih?" Melati lirih. "Saya ketiduran di kamar mandi, Bu." Hening. Lila menutup wajah. Nara menahan tawa. Dimas menulis, "Ketiduran di kamar mandi." Motif aneh namun konsisten. Ibu Arkan memandang Arkan. "Ketiduran di kamar mandi? Serius?" "Bu, demi Tuhan." "Diam." Arkan diam lagi. Lalu giliran Nara. Ibu Arkan mendekat. "Kamu yang tadi kupikir pacar gelap Arkan?" Nara meletakkan tangan di dada. "Saya cuma ART, Bu, dan hanya tadi memanggil dia sayang karena panik, terus bau bawang, Bu." Dimas menulis, "Sayang karena bawang." Ibu Arkan memandangnya sekian detik, lalu beralih. Terakhir, Dimas. "Dan kamu?" "Saya ketua RT sekaligus saksi hidup kekacauan ini, Bu." "Kenapa kamu sembunyi di lemari?" Dimas menghembus napas panjang, dramatis. "Pengintaian investigatif, Bu." Ibu Arkan tidak paham, tapi malas menggali lebih dalam. Akhirnya, fokus beralih ke Arkan. Yang semua orang tunggu, yang semua orang takut, yang Arkan ingin lari sejauh mungkin. Ibu Arkan menyilangkan tangan. "Arkan, apa penjelasanmu?" Arkan membuka mulut. Tutup. Buka lagi. "Bu, ini semua salah paham. Tidak ada selingkuh, tidak ada perselingkuhan, tidak ada apa-apa." Lila menggeleng cepat. "Banyak apa-apa, Bu?" Arkan menatap Lila, putus asa. "Sayang, tolong, jelasin sama ibu kalau tadi semua ini bukan seperti yang ibu pikir." Lila ingin marah, ingin teriak, ingin lempar Arkan pakai sofa. Tapi, sesuatu dalam ekspresi Arkan membuatnya menahan diri. Bukan takut, tapi anehnya tulus. Rahasia kecil yang bocor, tanpa izin. Melati tiba-tiba angkat tangan. "Bu, kalau boleh saya bicara?" Semua orang menoleh. Melati tampak ragu, lalu mengaku. "Sebenarnya, saya datang ke kantor Arkan bukan cuma karena AC saya meledak. Sedikit." Arkan menegakkan tubuh. "Apa kamu..." "Diam,
kata Ibu Arkan dan Lila bersamaan. Melati melanjutkan, aku ke kantor Arkan karena dia bantu aku selama setahun ini. Aku punya masalah keluarga, dan Arkan, dia sering bantu aku ekonomi, Bu. Dia bayar kebutuhan anakku waktu aku kesulitan. Ruang tamu membeku. Lila memandang Arkan dengan tatapan tak terbaca. Anakmu? Ibu Arkan mengulang. Melati buru-buru menggeleng. Bukan dia, bukan, demi apapun. Arkan meraih kepala sendiri keras. Ya Allah, kenapa penjelasanmu seperti itu? Melati melanjutkan suara gemetar. Anakku sakit, Bu. Dan Arkan, dia diam-diam sering kirim uang. Dia minta saya jangan bilang siapa-siapa. Dia bilang, aku cuma mau bantu, jangan sampai istriku kepikiran. Lila mematung. Dadanya seperti ditonjok dari dua arah, marah dan tersentuh. Arkan tampak hancur. Lila, aku cuma nggak mau kamu salah paham. Aku takut kamu kira aku selingkuh. Jadi aku sembunyiin semuanya. Dimas menulis besar, motif, takut istri. Ibu Arkan menghela napas panjang. Arkan, kenapa kamu selalu kebodohan taktis begini? Hati Lila mulai retak, tapi tidak hancur. Lila memejamkan mata. Kenapa kamu nggak ceritakan? Kenapa kamu pilih bikin kebohongan raksasa daripada bicara jujur? Arkan menunduk. Aku takut kamu marah. Takut kamu pikir aku bantu perempuan lain karena ada apa-apa. Padahal aku cuma nggak tega. Anak itu sakit, Lila. Lila mengusap wajah. Tekanan emosionalnya sudah 300%. Arkan, suaranya parau. Aku bukan marah karena kamu nolong orang. Aku marah karena kamu bikin aku merasa aku istri yang nggak bisa dipercaya. Diam. Semuanya. Bahkan kulkas berhenti berdengung, seolah tahu ini momen serius. Tapi tentu kekacauan belum selesai. Karena tiba-tiba, tok tok tok, pintu diketuk keras. Semua mendelik. Ibu Arkan, lagi? Siapa lagi sekarang? Dimas siap membuka halaman baru di bukunya. Lila mendekati pintu dengan langkah gemetar. Membuka perlahan. Dan di depan pintu berdiri seorang pria asing membawa koper. Pria itu tersenyum. Permisi, saya ex-suami Mbak Melati. Saya dengar istri saya ada di sini. Semua orang. Hah? Pintu masih terbuka. Pria asing itu berdiri dengan senyum terlalu percaya diri. Koper hitam di tangannya terlihat berat dan mencurigakan. Semua orang membeku. Melati, wajah pucat. Arkan, siap pingsan. Lila, siap melempar sandal. Ibu Arkan, siap mensidang siapapun. Dimas, sudah menyiapkan halaman dengan judul Suami Cadangan, episode 7. Siapa lagi? Cowok ini. Nara memeluk apron seperti jimat. Saya, suami Melati. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara mantap. Saya, Bajra. Nama yang terdengar seperti tokoh antagonis FTV. Melati spontan berdiri dan berteriak, Bajra, kok kamu bisa ke sini? Bajra tersenyum puas. Aku dapat kabar dari tetanggamu. Katanya kamu sering pergi ke kantor seorang pria dan sekarang berada di rumahnya. Semua mata langsung melotot ke Arkan. Arkan memegang pelipis. Aku tidak kuat, sumpah. Dimas sebagai pemandu acara pertengkaran. Dimas melangkah maju, menatap Bajra dari atas ke bawah. Pak Bajra, sebelum Anda ikut bergabung ke soap opera ini, boleh saya tanya, di koper itu apa? Bajra mengetuk koper. Bukti. Semua orang mengatakan, bukti apa? Bajra mengangkat tangan dengan dramatis. Bukti bahwa istri saya selingkuh dengan laki-laki ini. Dia menunjuk Arkan. Arkan refleks mundur 2 langkah, memegang dada seperti nenek-nenek habis kaget. Astaga mas, saya bahkan tidak bisa mengurus lemari sendiri, apalagi selingkuh. Lila menyerang dengan logika istri yang lelah. Lila yang dari tadi berusaha tetap rasional, akhirnya bicara. Mas Bajra, mas pikir laki-laki ini, ia menunjuk Arkan yang sedang memeluk bantal sofa, punya waktu selingkuh. Dia telat pulang 5 menit saja sudah panik takut saya marah.
Arkan mengangguk cepat. Bener, Bu. Saya hidup seperti kucing takut disemprot air. Ibu Arkan mendengus. Anakku memang begitu. Melati maju dan menggebrak meja. Melati yang tadinya gemetar, tiba-tiba meledak. Bajra, kamu tiba-tiba muncul, bawa koper, dan tuduh aku selingkuh. Kamu lupa ya, siapa yang kabur dari rumah dulu? Bajra terdiam. Wajahnya merah. Melati, aku salah pergi. Tapi aku kembali untukmu. Melati menatapnya dengan ekspresi, haha, tidak. Untukku, atau karena kamu dengar aku dibantu Arkan dan kamu takut kelihatan kalah? Semua musik. Dimas menulis, drama mantan hidup lagi. Bajra dan koper misterius. Tapi drama belum selesai. Bajra membuka koper. Perlahan. Semua orang menahan nafas. Di dalamnya, Dimas bersiap mencatat. Melati bersiap ngamuk. Lila siap melempar guling. Arkan siap sembunyi di balik sofa. Ibu Arkan siap menilai. Isi koper, penuh barang-barang tidak relevan. Saat koper terbuka, semua orang bengong. Isinya, boneka lumba-lumba pink setinggi paha, termos ayam, kaos bertuliskan Bajra Sang Jawara, foto Bajra sendiri sedang memegang pisang goreng, dan buku tipis bercover Cara Mengembalikan Cinta Istri dalam 7 Hari. Semua orang menatap Bajra. Bajra batuk. Ini simbol-simbol cinta saya sebenarnya. Dimas langsung menulis, koper tidak ada bukti, hanya barang-barang patah semangat. Konfrontasi puncak. Melati memegang boneka lumba-lumba dan mengacungkannya. Bajra, kamu pikir aku mau kembali gara-gara boneka lumba-lumba? Pink, kata Bajra diri. Favoritmu dulu. Melati mendesah, emosional tapi kesal. Aku datang ke Arkan untuk cari bantuan, karena kamu tinggalkan aku 2 tahun tanpa kabar. Dan sekarang kamu datang, bikin drama, dan salah tuduh lagi. Bajra terdiam. Wajahnya merah. Melati, aku salah. Aku cemburu, aku takut kamu beneran bahagia sama laki-laki lain. Melati terdiam. Hening. Semua orang menunggu. Arkan menaku. Dengan bodohnya. Arkan angkat tangan. Aku mau bilang, aku tidak ada hubungan apa-apa sama Melati. Demi apapun, tolong jangan seret-seret aku lagi. Lalu dia menunjuk Lila. Dan tolong, istri saya jangan dibuat stres terus. Dia sudah cukup stres gara-gara saya sendiri. Lila melotot sedikit. Terima kasih, sudah mengaku. Arkan mendelan ludah. Iya sayang. Ibu Arkan mengambil alih ruangan. Ibu Arkan mengangkat tangan. Cukup, kalau kalian semua bikin drama lagi, saya lempar satu-satu keluar jendela. Semua orang otomatis tegak. Ibu Arkan menunjuk Melati dan Bajra. Kalian berdua bicarakan hubungan kalian. Kalau mau rujuk, rujuk. Kalau tidak, jangan tarik-tarik orang lain. Lalu menatap Arkan. Arkan, kamu dilarang melakukan kebodohan tiba-tiba lagi. Arkan mengangguk seperti rekrutan militer. Iya Bu, dengan penuh hati. Tidak akan. Ibu Arkan menunjuk Lila. Dan kamu Lila, kamu punya hak untuk marah. Tapi jangan tinggalkan dia dulu. Dia kalau ditinggal orang, makin bodoh. Arkan mengangguk cepat sekali. Benar Bu, saya makin bodoh kalau sendiri. Lila mendesah, mendekati Arkan, dan menepuk pundaknya. Kan, mulai sekarang kita bicara. Bukan sembunyi-sembunyi. Arkan tampak seperti anak kucing diselamatkan dari got. Iya, aku janji. Tapi ada satu hal lagi. Saat suasana mulai tenang, Dimas berkata, Maaf, sebelum kita bubar, ada satu hal. Semua menoleh. Laporan saya lengkap, dan menurut investigasi hari ini, sudah jelas tidak ada perselingkuhan. Semua mengelah nafas lega. Tapi Dimas tidak selesai. Namun, ada satu catatan sangat penting. Semua mendekati. Ada orang lain yang tadi sempat mengintip dari jendela belakang. Saya curiga, seseorang memantau rumah ini sejak pagi. Semua mengatakan, apa?
Dimas menutup bukunya perlahan. Iya, seorang lelaki berjaket hitam membawa kamera. Melati pucat, baju tegang, Lila menyipitkan mata, Arkan hampir roboh. Dan Ibu Arkan ekspresinya berubah tajam. Drama baru mau mulai lagi. Ketegangan kembali memenuhi ruang tamu yang sudah dari tadi nyaris dinyatakan zona perang oleh kelurahan setempat. Semua orang menatap Dimas, seperti ia baru saja mengumumkan adanya meteor jatuh di dapur. Pria berjaket hitam? Kamera? Arkan hampir jatuh dari sofa. Lila mengepalkan tangan. Ibu Arkan men-scan ruangan seperti radar. Melati mundur, Bajra memasang kuda-kuda karate yang entah apakah masih dia ingat caranya. Dimas mengangguk penuh keseriusan. Benar, aku sudah perhatikan sejak tadi, dan dari gerak-geriknya, dia bukan wartawan, bukan tetangga kepo, bukan mantan pacar siapapun juga. Semua orang menahan napas. Dimas melanjutkan, dramatis. Dia tukang servis AC. Semua orang, hah? Plot twist yang tidak ada di buku panduan drama. Lila memijit pelipis. Mas Dimas, tukang AC? Dimas membuka halamannya. Catatan, pria berjaket hitam memegang kamera, tapi ternyata kamera itu alat inspeksi AC. Kesimpulan sementara, bukan ancaman, hanya mau menagih pembayaran. Arkan langsung menjerit kecil. Aduh, lupa aku. Aku yang nyuruh dia datang pagi tadi. Bajra menatap Arkan. Jadi semua ketegangan tadi, gara-gara kewaspadaan berlebihan Anda, Pak RT? Potong Ibu Arkan. Dimas menghela napas penuh bangga. Begitulah tugas seorang ketua RT. Waspada maksimal, salah paham minimal. Mas, kamu salah paham sebenarnya maksimal, kata Nara. Pintu belakang diketuk. Sesosok pria berjaket hitam masuk membawa tas teknisi dan kamera pipa. Permisi, saya mau periksa AC kamar belakang. Tadi saya lihat rumah ramai, saya takut salah rumah. Semua orang memandangnya seakan dia kriminal kelas kakap. Pria itu cuma bingung. Saya cuma teknisi loh. Dalam waktu 10 detik, mereka meminta maaf bertubi-tubi pada teknisi itu. Sementara si teknisi cuma ingin memperbaiki AC, dibayar dan pulang. Setelah dia masuk ke kamar, suasana ruang tamu perlahan melunak. Dan akhirnya, drama panjang hari itu mendekati akhir. Melati dan Bajra. Bajra mendekat ke Melati. Maafkan aku salah tinggalkan kamu waktu itu. Aku balik bukan karena cemburu sama Arkan, tapi karena aku sadar masih ada keluargaku yang harus kurai kembali. Melati menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Aku capek, Jar. Tapi aku juga tahu kau bukan orang jahat. Kita mulai dari awal, pelan-pelan, bukan langsung cocok, bukan langsung mesra, tapi usaha. Bajra mengangguk penuh harapan. Usaha, aku mau. Mereka saling menatap. Tidak pelukan lebay, tidak dramatis, tapi nyata. Dimas menutup buku. Dimas berdiri tegak, mengangkat bukunya seperti penyair. Dengan ini, saya nyatakan kasus perselingkuhan rumah tangga Arkan Lila resmi ditutup. Semua bertepuk tangan. Arkan paling heboh, seperti habis memenangkan undian beras 1 karung. Ibu Arkan menyampaikan putusan agung. Lila, Arkan, kalian bukan pasangan sempurna, tapi kalian masih mau saling dengar. Itu cukup. Arkan menatap Lila dengan mata lembut. Sayang, aku janji, mulai hari ini tidak ada lagi rahasia bodoh. Lila mengangguk tersenyum kecil. Dan aku janji, aku akan berusaha dengar kamu dulu sebelum melempar barang. Arkan tersenyum lega. Terima kasih sudah mengurangi kekerasan rumah tangga berbasis benda lempar. Lila menepuk bahunya. Jangan bikin aku tarik janji. Momen penutup, mentertawakan kekacauan. Nara membawa teh dan kue ke ruang tamu. Ini untuk menutup episode sinetron kita hari ini. Semua duduk bersama. Melati dan Bajra duduk di ujung, Arkan dan Lila berdampingan, Ibu Arkan di tengah seperti ratu singgasana.
Dimas siap memotret foto kenangan. Meskipun semua orang melarangnya, dia lakukan juga. Suasana mulai hangat. Mereka tertawa mengingat Dimas yang terjebak di lemari. Melati tidur di kamar mandi. Bajra muncul dengan koper aneh. Lila mengejar Arkan dengan sikat gigi. Arkan yang ketahuan terlalu takut sama istrinya, dan tukang AC yang jadi cameo tanpa sadar. Semuanya kacau. Semua salah paham, tapi semua terselesaikan. Seminggu kemudian, rumah Lila dan Arkan kembali damai. Di lemari tidak ada orang, di kamar mandi tidak ada orang, di dapur hanya ada Nara memasak tanpa memanggil Arkan sayang. Melati dan Bajra melakukan konseling keluarga. Dimas jadi pahlawan dadakan di grup RT. Ibu Arkan pulang dengan hati tenang. Dan Arkan dan Lila lebih jujur, lebih terbuka, lebih tertawa bersama. Suatu malam, Lila menatap suaminya. Kalau nanti ada masalah lagi, bilang ya, jangan sembunyiin apapun. Arkan tersenyum. Iya, aku mau kita hadapi apapun bersama. Lila mendekat, bahkan kalau ada teknisi AC misterius lagi. Arkan tertawa. Kalau itu terjadi lagi, aku panggil Dimas dulu sebelum panik. Mereka tertawa bersama. Lampu kamar mati. Dan cerita panjang penuh drama yang sebenarnya tidak perlu sedramatis itu, akhirnya selesai dengan damai.